Yesus Muslim tuh katanya ya. Menurut Bible, kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis, Mas, ayat-ayat seperti itu. Ya, Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud. Yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani. Gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja. Ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja, kenapa? Karena Yesus Muslim. Karena Yesus Muslim. Teman-teman, kita akan menemukan sebuah permasalahan yang sangat luar biasa ketika ada orang yang kemudian ngomong sama kita, Yesus Muslim begitu ya. Para murid masalahnya dari Nabi Yesus yang beragama Muslim, masalahnya adalah mereka itu murtad dan mereka itu syirik berjamaah. Apa maksudnya? Teman-teman, dalam surah An-Nisa 48, Quran mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Teman-teman, dosa syirik ini adalah dosa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi, mengkategorikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah syirik, ya. Jadi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu syirik. Itu mempersekutukan Allah dengan Yesus. Dan itu adalah sebuah dosa besar. Dosa yang tidak akan diampuni. Teman-teman bisa membaca di sini, Dia mengampuni segala dosa yang lain selain dari syirik. Jadi bagi barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar sekali. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Muslim ini, mereka memang mereka itu sangat bete banget kalau misalnya dianggap Yesus itu Tuhan. Karena ya itu tadi ya, syirik gitu ya. Nah cuman masalahnya, Nabi Yesus yang dianggap Islam ini ternyata mempunyai murid-murid yang murtad. Mempunyai murid-murid yang syirik kalau Yesus beragama Islam. Tahu dari mana? Mari kita lihat tulisan dari Petrus. Petrus ini adalah salah satu murid yang utama dari antara 12 murid Yesus. Dan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bahasa Yunani dari bagian ini adalah Touteo Hemon kai soteros Yesu Kristo. Jadi bahasa Yunani dari bagian ini adalah menyatakan Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Jadi dari tulisan Petrus ini kita menemukan bahwa Yesus menyembah Petrus, maksudnya Rasul Petrus itu menyembah Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan itu berarti Nabi Yesus yang Muslim itu ternyata punya murid yang murtad. Atau punya murid yang syirik karena menuhankan Nabi Yesus. Dalam bagian yang lain 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang jelas sekali. Ini clear. Petrus meminta jemaatnya untuk menguduskan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukankah ini perbuatan syirik? Bukankah ini perbuatan yang murtad sekali? Membuat akidah Islam itu hancur berantakan dengan mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Saya kira teman-teman Muslim mengakuinya. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar keliru. Tidak boleh. Masih belum cukup buktinya. Bukan cuma Petrus, teman-teman. Ternyata Thomas mengatakan hal yang sama. Dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28, Thomas mengatakan, atau ada kesaksian tentang Thomas. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian Thomas mencucukkan jarinya, lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan melakukan ini, teman-teman, Thomas itu murtad. Dengan melakukan ini, Thomas itu syirik. Jadi sudah ketemu ya, 2 murid Yesus. Pertama Petrus, yang kedua Thomas, benar-benar murtad dan mereka syirik. Mereka mempersekutukan Allah dengan Yesus. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan mereka murtad berjamaah. Masih belum cukup, teman-teman, ya. Tenang, masih ada lagi murid Yesus yang lain yang ternyata syirik dan murtad. Misalnya Yohanes.
Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yohanes mengatakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Anda bisa menemukan dalam ayat selanjutnya, firman ini adalah Yesus Kristus. Dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Sang Firman adalah Allah, Yohanes sedang murtad dari Islam. Ingat teman-teman, buat teman-teman yang bergabung di tengah-tengah, saya sedang beranggapan bahwa Islam benar. Saya sedang beranggapan bahwa apa yang dikatakan Don Ditan, bahwa Yesus itu Muslim, benar. Karena Yesus itu Muslim, dia adalah Nabi Islam, maka tentu dia mengajarkan kepada murid-muridnya agama Islam. Tetapi pada kenyataannya dari catatan sejarah kita menemukan bahwa Yohanes, murid Yesus, ternyata mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Dengan mengatakan begini, maka Yohanes murid Yesus ternyata murtad dari Islam. Dan ternyata Yohanes murid Yesus itu syirik. Karena dia mempersekutukan Allah dengan Yesus. Betul begitu kan? Bahkan catatan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Di situ dikatakan tujuan dari tulisan Injil Yohanes adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Apa arti anak Allah ini? Arti anak Allah ini dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 18. Dengan mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika ada sebutan anak Allah, maka Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan bukankah itu perbuatan yang syirik? Dan dengan demikian, Nabi Yesus yang Muslim ini ternyata juga mengajarkan dan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dengan demikian, ternyata Nabi Yesus yang Muslim, kata Don Ditan itu, adalah Nabi Yesus yang murtad dari Islam. Atau Nabi Yesus yang ternyata berlaku syirik atau menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Masih belum cukup teman-teman? Jadi sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 ya. Yang pertama ya. 1 Petrus, yang kedua Thomas, yang ketiga Yohanes, ya kan? Ini ada teman kita George Thomas bilang, kalau Yesus itu Islam, mengapa ia menyebut Allah itu Bapa? Sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang. Betul sekali. Itu saya tidak masukkan dalam argumentasi, tapi Anda bisa pakai. Ketika menyebut Allah sebagai Bapa, itu adalah satu hal yang dilarang di dalam Islam. Dan itu tidak boleh. Tetapi sekali lagi, Don Ditan, Kainama main tebang pilih. Mereka ambil aja ayat-ayat comot-comot yang mendukung apa yang jadi argumennya dia. Tetapi mereka sesungguhnya tidak pernah tahu apa itu kekristenan. Makanya mereka mempermalukan dirinya sendiri. Ketika memang dicocok-cocokin dengan Kristen, justru itu mempermalukan agamanya. Itu masalahnya, gitu kan. Ada seorang namanya Stefanus, dia adalah pengikut Yesus. Ya, dalam Kisah 7 ayat 55 ayat 56, ya. Di situ dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Teman-teman, perkataan dari Stefanus ini adalah perkataan yang tidak bisa kita bilang, kan Muslim akan bilang begini, tuh kan ada Yesus berdiri di samping kanan Allah gitu kan ya. Hei, jangan sembarangan kau bilang. Karena Allah itu tidak boleh disandingkan dengan ciptaan. Allah itu tidak boleh disandingkan dengan manusia, begitu loh. Ya kan? Mereka mengaku bahwa tidak boleh ada yang bisa disamakan dengan Allah, dan itu adalah sesuatu yang kufur, sesuatu yang murtad itu sebenarnya. Itu sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak boleh, itu syirik. Dengan mengatakan bahwa Sang Anak Manusia atau Yesus Kristus itu berdiri di sebelah kanan Allah, itu berarti ada yang setanding atau setara dengan Allah. Dan dengan mengatakan demikian, Stefanus itu murtad dari Islam. Stefanus itu syirik. Kenapa? Ya, karena memang demikian adanya. Itu perkataan jujur dari Stefanus. Sekali lagi, kita berandai-andai kalau Yesus itu agamanya Islam, kalau Yesus itu Muslim, maka dia harus
mengajarkan kepada para muridnya, termasuk pengikutnya, yaitu Stefanus salah satunya, tidak boleh murtad, tidak boleh syirik, begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Ini kenyataannya. Padahal sang Nabi Yesus yang katanya Muslim ini mengaku, sungguh aku akan menurunkan hidangan kepadamu, tapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan pada seorang pun di antara umat manusia di seluruh alam. Konteks dari surah 5, 115 ini, konteksnya adalah tentang Isa. Isa yang kemudian berinteraksi dengan murid-muridnya, dan Allah berfirman bahwa siapa yang setelah kamu dapat hidangan ini kafir, maka kamu akan kena azab yang luar biasa. Di ayat selanjutnya 116, di situ dikatakan Allah berbicara dengan Isa atau Nabi Yesus yang Muslim itu, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kita nggak usah bahas tentang masalah Trinitas, siapa pribadinya Bapa, Putra, Roh Kudus, karena di sini ngomongnya Allah, Maria, dan Yesus ya. Jadi ini nggak nyambung juga nih. Tapi kita nggak bahas itu ya. Maha suci engkau, kata Yesus yang Muslim itu. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Gitu kan ya. Jadi teman-teman, Anda bisa melihat bahwa ternyata pengakuan Nabi Yesus yang Muslim itu ternyata kosong melompong. Karena pada kenyataannya adalah Nabi Yesus yang Muslim itu gagal menjaga akidah para murid-muridnya. Seandainya jika Yesus itu Muslim. Pada kenyataannya kita menemukan bahwa Petrus, Yohanes, kita menemukan juga murid-murid yang lain, kita menemukan Thomas, kita menemukan Stefanus, bahkan kita menemukan seluruh murid-murid itu memberikan nyawanya untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dengan cara demikian ternyata para murid Yesus dan semua pengikutnya murtad dan juga syirik selama 600 tahun. Bayangkan, 600 tahun tidak ada seorang pun yang Muslim. 600 tahun tidak ada seorang pun yang beragama Islam. 600 tahun setelah Yesus, peristiwa Yesus ya, tidak ada seorang pun yang beragama Islam. Sejarah membuktikannya. Sejarah membuktikannya. Tidak ada satupun yang Muslim. Dan dengan mengatakan bahwa Yesus agamanya Islam, secara tidak langsung, seorang Donditan itu mengatakan bahwa Yesus itu Nabi, maaf, yang gagal menjaga akidah Islam murid-muridnya. Faktanya, kita menemukan bahwa semua murid, semua pengikut Yesus, tidak ada yang Islam. Mereka menuhankan Yesus. Dan yang disebut sebagai Kristen, semua pengikut Yesus, itu menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Dengan berlaku demikian, mereka itu syirik, menurut definisi dari Islam. Dengan berlaku demikian, mereka itu murtad. Dengan berlaku demikian, maka Donditan, Kainama, Ipung Atria yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Islam, itu menjadikannya Nabi yang gagal. Karena Yesus tidak bisa mengislamkan, maafkan, kalau memang Yesus itu Nabi Islam, Yesus tidak bisa mengislamkan seorang pun sampai abad ke-7. Sampai ketika Muhammad datang dan mendirikan agama Islam. Muhammad mendirikan agama Islam, maka orang menjadi Muslim, orang agamanya Islam, ya itu masuk akal, karena memang demikian, teman-teman. Tetapi kalau mengklaim Yesus agamanya Islam, maka Anda sedang menyatakan Yesus itu Nabi yang gagal, karena semua orang murtad, semua orang syirik, semua orang menyembah Yesus. Bagaimana masalahnya?